Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Tetap semangat walaupun hari ini masih belajar dari rumah ya. Dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Yang paling penting adalah tetap patuhi protokol kesehatan. Tetap makan makanan yang bergizi sehingga imun tubuhmu tetap kuat dan melawan virus yang berkeliaran tetapi tidak nampak oleh kasat mata ya. Oke, baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita di subtema 2 di pembelajaran ketiga. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita juga bisa baca bersama-sama ya dengan cara kamu buka buku tematikmu. Kita bisa baca bersama-sama, oke? Ini di sini kamu bisa perhatikan ada sebuah gambar. Ada gambar orang lagi mengangkat drum sampah, ada yang menyapu. Nah, tampak ramai orang. Nah, kegiatan ini dinamakan kerja bakti ya, atau biasa juga disebut di lingkungan tempat tinggalmu gotong royong. Nah, mungkin kamu pernah mengikutinya. Yuk kita baca bersama-sama ya. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena adanya beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibat pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah jadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan 2 macam tempat sampah. Satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk. Misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Selanjutnya sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Oke, nah Pak Teddy mau tanya nih, apakah kalian pernah mengikuti kegiatan kerja bakti di lingkungan tempat tinggal? Kalau iya silahkan komen di bawah ini ya. Kalau belum juga komen, kamu jawab ya. Oke. Nah, ini ada latihan kamu yang pertama adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan kerja bakti ya. Kapan kerja bakti dilakukan udah ada tadi di teksnya ya. Kamu tinggal baca lagi. Yang kedua, di mana kerja bakti dilakukan? Mengapa kerja bakti dilakukan? Siapa yang mengikuti kerja bakti? Jawabannya semua sudah ada di dalam teks sehingga kamu harus mengulang teks lagi membaca untuk mengetahui jawaban dari soalnya. Ada 7 soal yang harus kamu kerjakan dan dijawab ya di buku latihan tematiknya. Oke. Nah, sekarang di sini ayo kita berdiskusi ya. Musyawarahkan. Nah, kegiatan berdiskusi ini sebenarnya dapat kita lakukan di sekolah ya. Cuma karena kita masih belajar daring, mungkin nanti kita bisa laksanakan di pembelajaran menggunakan Zoom meeting ya. Dalam minggu ini insya Allah kita akan Zoom meeting untuk tema selanjutnya. Nah, pada subtema 1 kita telah mengetahui makna dari tanggung jawab dan jenis-jenis tanggung jawab sebagai masyarakat. Selain tanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda, tapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Bagaimana tidak? Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara langsung, secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Pahamilah uraian berikut. Oke, kita lanjutkan. Hak sebagai warga masyarakat.
Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang kedudukannya sebagai warga masyarakat. Bentuk hak warga masyarakat sebagai berikut. A. Mendapatkan perlindungan hukum. B. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. C. Menikmati lingkungan bersih. D. Hidup tenang dan damai. E. Bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama. F. Berpendapat dan berorganisasi. G. Mengembangkan kebudayaan daerah. Nah, itu adalah hak ya yang harus kita miliki, yang harus kita dapatkan. Itu ada beberapa contohnya ya. Lalu yang kedua, kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk kewajiban warga masyarakat seperti berikut. A. Mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. B. Menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. C. Mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, dan atau desa setempat. Misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah. F. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, oke, mungkin kamu lebih memahami ya, itu kewajiban kita di lingkungan masyarakat atau di lingkungan tempat tinggal bersama warga di sekitar rumah ya. Oke, sekarang di sini ada hak dan kewajiban tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga, warga kelas, warga sekolah. Oke. Kita lanjutkan jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri atau kelompok. Yang pertama itu ada jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Tahukah kamu apa sajakah jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri? Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha ekonomi perorangan sebagai berikut. Usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Itu yang dikelola perorangan ya. Lalu yang kedua, ada usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Contohnya firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Jadi firma ini bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan ya. Yang kedua, persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau CV ya. Didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Lalu berikutnya ada perseroan terbatas atau PT ya. Adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Ya, saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat dikembangkan di pasar modal. D. BUMN. Badan usaha milik negara atau perusahaan negara yang sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. BUMN berbentuk perusahaan umum dan perseroan terbatas. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Ya, itu contohnya. Lalu yang terakhir ada koperasi ya. Koperasi di Indonesia berkembang usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan yang berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Oke, itu
Itu tentang koperasi. Ada banyak-banyak jenis koperasi ya. Mungkin kamu juga pernah lihat di sekitaran rumah atau di sekitar tempat kita. Contohnya ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan serba usaha. Nah, itu jenis-jenis usaha yang ada di tempat tinggal kita. Nah, lalu ada tugas kedua. Nah, kamu kerjakan ini bersama orang tuamu di rumah ya, bersama kakak atau adikmu. Nah, kamu tentukan atau kamu diskusikan bersama-sama. Contohnya anggota keluarga. Ayah, hak ayah itu di rumah apa saja? Terus kewajiban ayah dan tanggung jawab ayah apa saja? Lalu ibu, kakak, dan adik. Kamu boleh diskusi. Ini harus didiskusikan bersama orang tua di rumah. Nah, itu pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa memahami dan selalu tetap semangat dan berkarya terus ya walaupun masih belajar di rumah. Dan yang paling penting adalah jangan lupa menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, serta makan makanan yang bergizi sehingga imun tubuh kita semakin kuat dan kita tetap sehat. Satu lagi, jangan lupa berdoa ya, semoga kita bisa lekas kembali ke sekolah seperti biasa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.